Tanpa Messi, Neymar pimpin PSG bungkam Bordeaux. PSG sukses memetik kemenangan di pertandingan ke-13 Liga 1 Prancis. Berhadapan dengan Bordeaux, Les Paris yang menang dengan skor telak 3-2. Tidak diperkuat oleh Lionel Messi yang absen karena cedera, PSG mencoba untuk menekan tuan rumah sejak awal pertandingan. PSG akhirnya mencuri gol pertama lewat aksi Neymar. Kemudian Neymar berhasil menggandakan skor. Ia berhasil mencetakkan gol di menit ke-43. PSG kemudian menambah gol lagi lewat Kylian Mbappe di menit ke-63. Sayangnya gawang keluar nafas bobol 2 kali oleh Bordeaux di menit ke-78 dan juga menit ke-90. Berkat tambahan 3 poin ini, PSG tetap kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan raihan 34 poin. Sedangkan Bordeaux tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara Liga 1 Prancis. Gagal menang 3 pemain Barca malah cedera. Jornada ke-12 La Liga Spanyol menjadi hari yang buruk bagi Barcelona. Berbagai kesialan menimpa tim asal Catalunya tersebut. Barcelona diketahui bertandang ke Balados. Barcelona menargetkan mereka menangkan tandang pertama mereka di La Liga Spanyol. Segalanya berjalan dengan baik bagi Barcelona pada awalnya, dan hingga babak pertama mereka berhasil unggul 3-0 atas tuan rumah. Namun sayangnya di babak kedua Celta Vigo mulai mengejar dan skor berakhir imbang menjadi 3-3. Kesialan Barcelona tidak sampai di situ. Ada 3 pemain mereka yang harus masuk ke ruang ganti akibat mengalami cedera. Ansu Fati adalah orang pertama yang mengalami cedera pada pertandingan ini. Pihak Barcelona mengonfirmasi bahwa sang pemuda mengalami cedera hamstring sehingga harus diganti pada jeda pertandingan. Menemani Ansu Fati, bek mereka yakni Eric Garcia juga ditarik keluar pada saat jeda pertandingan. Ia dilaporkan mengalami masalah pada bagian betis kanannya. Sementara gelandang muda mereka yakni Nico Gonzalez juga harus menepi di pertandingan babak yang kedua. Ia dilaporkan mengalami cedera otot. Usai petik kemenangan perdana, pelatih Norwich City malah dipecat. Norwich City resmi mengumumkan pemecatan pelatih kepala mereka yakni Daniel Farke setelah awal musim yang buruk di Liga Inggris musim ini. Pengumuman itu muncul hanya selang beberapa jam setelah Farke akhirnya mengantarkan Norwich City memetik kemenangan perdana di Liga Inggris pada musim kali ini. Pada Sabtu malam, Norwich City diketahui mampu memetik 3 poin penuh pertama mereka setelah berhasil mengalahkan Brentford dengan skor 2-1 dalam lawatan ke London. Pemecatan ini tiba setelah Farke mendampingi Norwich City dalam total 208 pertandingan di semua kompetisi selama 4 tahun terakhir. Farke 2 kali membawa Norwich City menjuarai divisi Championship dan berhasil promosi ke Liga Inggris. Tetapi sayangnya The Gunners pada musim ini mengawali dengan 10 laga tanpa kemenangan. Menjamu Burnley, Chelsea gagal meraih kemenangan. Chelsea ditahan imbang oleh Burnley dengan skor 1-1 dalam duel pekan ke-11 Liga Premier Inggris di Stamford Bridge pada Sabtu malam. Pertandingan berjalan sangat sengit bagi Chelsea, tetapi The Blues akhirnya unggul terlebih dahulu lewat gol dari Kai Havertz di menit ke-33. Tapi Burnley bangkit di babak kedua dan berhasil menyamakan skor di menit ke-79. Hasil ini tidak cukup bagus untuk The Blues yang perlu menjaga jarak di puncak klasemen sementara. Di sisi lain, Burnley membungkus 1 poin penting untuk mendongkrak kepercayaan diri para pemain-pemainnya. Sementara di pertandingan yang lain, derby Manchester jilid yang pertama dimenangkan oleh Manchester City. Bermain di Old Trafford, United kalah dengan skor meyakinkan 2-0 oleh Manchester City. City berhasil mencetakkan 2 gol pada babak yang pertama, masing-masing gol bunuh diri dari Eric Bailly dan juga gol dari Bernardo Silva. Hasil ini membuat Manchester City berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 23 poin. Sedangkan Manchester United kini berada di posisi yang kelima dengan koleksi 17 poin. Dortmund kalah, Marco Reus kritik taktik dari Marco Rose. Marco Reus geram bukan main setelah Borussia Dortmund kalah 1-2 dari RB Leipzig pada pekan ke-11 Bundesliga Jerman. Bertandang ke Red Bull Arena, Rose menggunakan formasi 3 back pada babak yang pertama. Namun sayang itu tidak berjalan dengan baik. Hal itulah yang jadi sasaran kritik dari Marco Reus. Menurut Reus, daripada pola 3 back, pola 4 back bisa membuat permainan Dortmund menjadi lebih dinamis. Kekalahan 1-2 dari RB Leipzig membuat Dortmund kini tertinggal 4 poin dari sang pemecah klasemen sementara yakni Bayern Munchen. Bayern Munchen sukses menudai rekor positif dari Freiburg.
Bayern Munchen sukses memberikan Freiburg kekalahan pertama dalam Bundesliga 2021-2022. Hal itu dipastikan setelah Munchen mengalahkan Freiburg dengan skor 2-1. Gol Bayern Munchen dicetakkan oleh Leon Goretzka di menit ke-30 dan juga gol dari Robert Lewandowski di menit ke-75. Akan tetapi pada menit-menit akhir pertandingan, Cedric Haber berhasil mencetakkan angka ke gawang Bayern Munchen. Sayangnya gol tersebut menjadi gol terakhir yang mengakhiri laga menjadi 2-1. Hasil tersebut membuat Bayern Munchen mengakhiri rekor tak terkalahkan milik Freiburg pada musim ini. Dengan tambahan 3 poin turut mengantarkan mereka kukuh di puncak klasemen. Bayern Munchen kini mengumpulkan 28 poin, unggul 4 angka dari Borussia Dortmund yang berada di posisi yang kedua. Sementara untuk Freiburg kini tertahan di posisi yang ketiga dengan koleksi 22 poin. Fans Manchester United sarukan all out, Gary Neville bingung mau diganti dengan siapa. Sejak kemarin malam, desakan agar Ole mundur dari jabatannya kian menguat. Ini dikarenakan Manchester United lagi-lagi kalah di kandangnya sendiri. Kali ini mereka tumbang dari Manchester City dengan skor akhir 2-0. Sang legenda Manchester United yakni Gary Neville menilai bahwa Solskjaer belum akan dipecat meskipun MU terseok-seok pada musim ini. Menurut Neville, memecat Solskjaer saat ini bukanlah sebuah solusi. Ia menilai pergantian manajer di tengah musim tidak akan menjamin Manchester United bisa langsung tokcer. Lebih lanjut, Gary Neville juga menyebutkan bahwa Manchester United sudah pernah untuk mempekerjakan manajer dengan track record yang lebih bagus daripada Ole, namun ternyata hasilnya sama saja. Lebih lanjut, Gary Neville juga menilai saat ini pergantian manajer di tubuh Manchester United sulit terjadi karena ia menilai tidak banyak manajer top yang tersedia pada saat ini. Jadi ia memprediksi bahwa Ole akan selamat dari pemecatan. Dia yakin bahwa manajemen dari Manchester United akan bertahan bersama Solskjaer hingga akhir musim nanti. Chelsea bidik bek tengah Fenerbahce berjuluk Virgil van Dijk dari Hungaria. Chelsea diketahui masih mencari bek tengah yang baru usai kegagalan mereka untuk merekrut Jules Koundé dari Sevilla pada bursa transfer musim panas kemarin. Dan sekarang mereka membidik bek tengah lainnya yang dicap sebagai Virgil van Dijk dari Hungaria. Laporan dari Sun Sport menyebutkan bahwa juara Eropa yakni Chelsea tertarik untuk bisa mendatangkan bek tengah milik Fenerbahce yakni Attila Saleh pada bursa transfer Januari mendatang. Bek tengah internasional Hungaria itu tampil impresif untuk negaranya di putaran Euro 2020 yang lalu. Dan bek yang bertinggi 192 cm tersebut membuatnya bahkan mendapatkan julukan sebagai replika dari Virgil van Dijk. Sebenarnya kemunculan Trevoh Chalobah sempat mendinginkan minat The Blues untuk mencari pelang pintu yang baru. Tapi sekarang laporan dari Sun Sport menyebutkan bahwa Chelsea tertarik untuk bisa memboyong Attila Saleh. Hal ini sebagai antisipasi kalau Rudiger bakal hengkang pada akhir musim nanti. Dikabarkan Chelsea sendiri sudah menyiapkan tawaran sebesar 329 miliar rupiah. PSG siap bersaing demi dapatkan Toni Kroos. PSG dikabarkan masuk dalam peta persaingan dalam perburuan pemain Real Madrid yakni Toni Kroos. Gelandang berusia 31 tahun itu masih terikat kontrak hingga Juni 2023. Akan tetapi manajemen Los Blancos membuka peluang untuk melepas sang pemain sebelum waktunya untuk menghindari kemungkinan ia pergi sebagai bebas transfer. Dalam laporan Sportmall, Toni Kroos sudah tidak masuk ke dalam rencana jangka panjang Carlo Ancelotti setelah Real mendatangkan Eduardo Camavinga di jendela bursa transfer musim panas kemarin. Untungnya Toni Kroos sendiri masih diminati beberapa klub elit Eropa seperti Manchester City dan juga Liverpool. Bahkan kini yang terbaru, PSG diberitakan siap membayar mahal Toni Kroos jika berminat meniti karir di Liga 1 Prancis. Barcelona sasar Liga Cina demi dapatkan pengganti bagi Aguero. Barcelona dikabarkan akan menahan diri agar tidak belanja mahal di bursa transfer musim dingin nanti untuk mencari pengganti bagi Aguero. Opsi murah meriah dengan kualitas teruji praktis dicari oleh Barcelona saat ini. Dan nama Cedric Bakumbu bisa jadi adalah jawabannya. Bakumbu sendiri saat ini berstatus sebagai penggawa Beijing Guoan yang berkompetisi di Liga Super Tiongkok. Dan pada Januari 2022 mendatang statusnya bakal menjadi free agent setelah 3 tahun ia merumput di Beijing. Walau sudah lama tidak beraksi di kompetisi top Eropa, namun ketajaman Bakumbu setidaknya terlihat di Asia. Penyerang tim nasional Kongo tersebut tercatat punya 58 gol dan juga 21 assist dalam total 87 penampilan di semua kompetisi bersama Guoan.
dan ia pun semakin pantas dilirik sebagai pengganti Aguero yang harus menepi selama 3 bulan akibat gangguan jantung. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.